Selamat sore. Selamat sore. Kita ketemu lagi di sini ya. Setelah sebenarnya podcastnya udah lumayan ini, tapi karena merasa sok sibuk terus jadi gak diurusin sama sekali. Aku tuh mulai syuting lagi karena kemarin pas ikut acara itu ditanyain katanya kontennya udah nggak jalan lagi. Ya kayak ya udah aku buat lagi deh. Siapa ya yang bisa diajak untuk ini ya, ngajak konten ya kayak Ivan aja udah yang paling dekat deh. Oke, ini sudah ada teman saya namanya Ivan. Kami biasa nongkrong di sini. Mahasiswa S2. Nah, nanti hari ini kita akan ngomong tentang pengalaman waktu masih S1. Tapi membandingkan dengan yang S2. Sorry teman-teman ya, kalau terganggu mohon apa ini nyamuknya memang pol-polan soalnya. Jadi kita syutingnya emang kebut-kebutan aja soalnya deh. Nyamuknya banyak banget coba. Dan sampai ini saya habis syuting malah malaria. Malah DB lah ya enggak lu. Lalu di belakang kami itu ada mahasiswa yang entah ada acara apa tapi mereka ada di sana. Jadi kami nunggu sampai mereka selesai dulu baru kami bisa syuting. Ini tanpa kru ya. Jadi kami merangkap jadi yang angkat-angkat yang kameramen iya, jadi soundman iya, semuanya. Ini ada burung juga, suara burung juga. Mohon maaf ya. Oke, Van. Yes. Gak usah nama lengkap ya. Nama panggilan aja ya. Ivan aja cukup. Ivan aja ya. Waktu S1 masuk tahun berapa? Oke. Sebelumnya selamat sore. Halo. Saya masuk ke 1 tahun 2013 sebenarnya kalau dihitung mundur jauh ya, sebelum ke Jogja. Berarti kita seangkatan ya? Iya, jadi 2013 saya lulus SMA. Kemudian kuliah S1 di Papua begitu, di Merauke. Tapi tidak menyelesaikan studi itu. Tapi maksudnya tahun 2013? 2013. Terus tidak selesai, saya memutuskan untuk tahun berikutnya terbang ke Jogja sekolah. Gitu. 2014 baru mulai kuliah di Jogja. Oh, seriusnya baru 2015. Ini 2 tahun ya? 2 tahun. Seriusnya baru 2015. Jadi saya melompati 2 tahun itu saya pakai buat magang Di kampus. Magang di kampus. Waktu S1, waktu 2013 itu nama kampusnya apa? Waktu di Papua. 2013 nama kampusnya itu Universitas Musamus, salah satu universitas negeri di Merauke. Unmus. Nah, ini ada background di sana, jadi mohon maaf ya, ini ceritanya Ivan jadi nggak kedengaran karena suara mereka. Ruang publiknya memang sedikit, jadi mau tidak mau. Ini bukan kritik ya, tapi memang kenyataannya gitu. Jadi mau tidak mau mereka harus pakai itu. Mereka masih ada yel. Saya itu baru tahu kalau masuk ke 2013. Saya mikirnya 2014. Oh, pengen sadar. Inisiasi adaptasi baru tahun depan nanti. Ini panitia ya. Jadi mereka biar masuk dalam materi podcast ini juga ya. Iya, nggak apa-apa. Karena kebetulan mereka mau pinjam temanya nanti NTT. Okay. Budaya NTT. Nanti kemarin ada panitia yang kontak saya untuk minta pakaian adatnya. Pakaian adat dari NTT. Kita jadi ngurusin mereka nih. Oke, mereka udah bubar deh. Oke. Melampaui beringin. Bicaranya melampaui beringin. Oh, 2013. Kalau saya 2013 itu saya lulus tapi tidak langsung, 2015 baru mulai kuliahnya. Ya, jadi memang tadi 2013 selesai SMA begitu di Papua, di Bade spesifiknya ya. Ada satu pedalaman kecamatan di Mapi, Kabupaten Mapi, itu namanya Kampung Bade, kecamatan atau distrik Edera. Kabupaten Mapi sekarang Kabupaten Mapi, dulu bagian dari Kabupaten Merauke gitu. Nah, saya lulus di sana, sekolah dari SD, SMP, sampai kemudian SMA di sana semua. Nah, lalu setelah itu saya kuliah 2013 di Unmus, itu Universitas Musamus Merauke, Universitas Negeri Musamus, ada negerinya harus. Ada negerinya. Tidak selesai di situ. Ambil jurusan apa? Ambil informatika. Saya belum lanjut sih. Informatika dan ya tidak selesai. Kemudian memutuskan untuk hijrah ke Jogja. Waktu pindah ke Jogja ngambil jurusan? Ke Jogja itu juga sama. Ini menarik ini sebenarnya, pengalaman agak panjang sebenarnya. Jadi di Jogja
Saya ngambil pertama kesehatan. Oke. Gitu. Jadi ilmu gizi Di universitas? di Universitas Pati, universitas yang sama yang saya lulus S1 ini. Oh. Jadi ceritanya adalah dulu waktu saya datang ke Jogja, saya masuk di Universitas Respati jurusan kesehatan ilmu gizi. Nah, Fakultas Kesehatan jurusan gizi. Lalu tidak selesai juga di situ. Itu yang tadi saya maksud. 2 tahun itu saya pakai buat magang di situ. Saya 2 tahun saya pakai buat magang. Itu rasa-rasa kampus itu. Iya. Ini apa sih begitu? Kampusnya apa sih? Ya, orang bilang jadi mahasiswa tuh bagaimana sih? Kuliah tuh apa gitu. Lalu pindah gitu. Penjurusan? Pindah jurusan ke jurusan HI, hubungan internasional. Oh, oke. Saya taunya ngambilnya yang pas jurusan HI aja, yang terakhir tuh yang Ada yang HI-nya. HI itu pindah 2015. Jadi saya baru selesai kuliah 2015 malah, makanya Pas tadi saya ketika pas HI itu. pas HI itu. Ya, Oke. pertanyaan kemudian kenapa saya misalnya pindah jurusan itu dari Papua kemudian ke Jogja di gizi lalu ke HI, itu juga punya alasan yang cukup banyak gitu ya kalau sorry banyak nyamuk. Jadi Sorry, bukan kami nggak nyaman, tapi emang nyamuknya banyak banget cuma. jadi memang lingkungan saya waktu di S1 gizi, ilmu gizi, itu jurusannya ngambil ilmu kesehatan, gizi, tapi lingkungan atau tempat saya bergaul, berkumpul, berinteraksi dengan orang-orang yang nyaris tidak ada non linear, bukan yang bukan kesehatan gitu. Kami ngomong politik, sosial, budaya, dan macam-macam ya. Meskipun sebenarnya gizi itu juga bisa saja. Everything is politics, right? Masih ini dong. Iya. Dari situ saya belajar HI sejak 2015 di kampus yang sama di Unrio, kampusnya di sebelah situ. Lalu selesai cukup lama, saya kuliah 2015 itu 2001, 22, baru 21 baru selesai. Oke, kita tidak akan ngomong tentang selesai tidak selesainya. Makanya sebenarnya kalau perjalanan satu saya itu penuh retakan, penuh lika-liku, dan kemudian kalau ada istilah itu terbentuk. Nah, saya mungkin begini tuh. Itu Part itu ya. part itu. Jadi terbentur. Oke. Ya bentukannya ya Bentukannya ya. belum Kita tahu. lihat nanti. Kita lihat nanti begitu. Bentuknya becoming ya. Gitu. Oke. Selama kuliah dari kita ngambil yang terakhir aja deh, pas ngambil HI aja deh. Ya. Kira-kira ada hal-hal yang 1 atau 2 deh, kejadian-kejadian yang menyenangkan pas ketika masih kuliah. Ini kita semacam kembali untuk ya romantisasi sedikit lah. Flashback. Hal-hal apa pertanyaan? Yang menarik selama di HI deh, atau berkaitan dengan universitas tuh. Oke, yang menarik. Oh iya, tentu saja yang menarik banyak. Tapi juga sama banyaknya dengan yang tidak menarik gitu. Cuma kita ngomong yang menarik ya, jangan yang menarik karena memang itu sesuai mungkin passion ya. Meskipun saya skeptis dengan kata passion itu sendiri. Oke. Passion itu mungkin karena passion kita pakai aja istilah passion. Mungkin karena passion. Jadi itu buat saya lebih gampang adaptasi, lebih gampang untuk belajar karena saya menemukan oh ya ternyata ketertarikan saya, minat studi saya ada di saat itu pertama secara garis besarnya. Lalu di sana saya akhirnya bisa bersinggungan dengan ya tadi bacaan-bacaan tentang yang dekat dengan studi-studi budaya sosial kayak begitu lah, kurang lebih studi politik. Ya misalnya kalau anak S1 HI kan kalau kitab suci awal anak HI itu kan kalau dalam bahasa mau mempelajari teori-teori HI, kitab sucinya tuh harus baca buku, kalau saya tidak salah ingat, pengantar ilmu hubungan internasional itu punya Robert Jackson dan George Sorensen, itu Introduction to International Relations. Itu buku yang sangat bagus sekali dan jadi kitab suci di mana-mana. Kalau saya tidak salah, anak HI harus belajar baca itu. Bukunya di sini. Ya. Lalu kalau dalam bahasa Indonesia kita belajar tentang pengantar politik, itu ada satu penulis dan juga
apa ya, bisa dibilang dia tokoh figur akademisi, Miriam Budiharjo, punya buku Warna Biru, itu pengantar politik kalau tidak salah, saya lupa judulnya. Itu 2 buku yang sangat bagus sebenarnya untuk awal-awal sebagai introduction untuk membingkai kita tentang apa itu politik, bagaimana politik itu dibentuk dan bagaimana politik itu terjadi gitu. Jadi saya lanjut tadi soal hal menarik yang kemudian saya temui di HI adalah hubungan internasional. Ini ngomong keren-kerennya HI nih, ngomong keren-kerennya HI. Di HI itu debatable, sesuatu itu menjadi keren kalau dia debatable. Oh, oke. Dia debatable dan dia diperdebatkan, dia omongkan, dibicarakan oleh teman-teman dan juga dosen. Ada argumentasi yang kemudian dibangun, terus teman-teman dengan perspektif macam-macam melihat satu isu. Biasanya begitu, dan ya tentu saja semua akan boleh dan argumentasinya masing-masing. Ya meskipun itu argumentasi yang ya rata-rata pada umumnya lah, anak satu harus bilang kami ngomong. Kadang-kadang ada, saya mengutip buku ini kayak begitu lah, di buku ini menyatakan demikian dan kemudian dan seterusnya. Berarti kalau misalkan, saya potong. Berarti kalau misalkan di HI itu adalah semua diperdebatkan, nah berarti kalau kami di filsafat semua dipertanyakan. Ya. Diragukan dan dipertanyakan. Ya. Jadi di sini debatable, sama di sana juga questionable. Debatable dan itu. Jadi menariknya adalah masuk HI itu kelas yang hidup, aktif, dan selalu anak-anak yang punya curiosity, rasa ingin tahu tentang berbagai isu. Memang tidak semua anak, ada teman-teman juga yang lebih memilih lebih diam, cenderung introvert di kelas, tapi aktif di luar, lebih banyak menanya di luar. Tapi sebagian besar seringkali lebih suka untuk berargumentasi, kemudian ya macam-macam, minta argumen dosen lalu kemudian juga menyangga dan seterusnya. Ketika dosen lagi memberi kuliah, ada beberapa teman-teman yang menganggap ini nggak sesuai yang saya baca, gimana Pak, kayak gitu. Waktu S1 saya ingat semester awal ada satu mata kuliah ekonomi politik, kalau nggak salah ya, pengantar ekonomi politik itu setiap pagi di semester awal, semester 1 kami harus diwajibkan menyampaikan satu berita internasional, nasional atau internasional yang kami tonton. Lalu kita menyampaikan itu di kelas dengan memberikan satu perspektif baru tentang isu yang kita ikuti. Itu wajib. Nah, jadi menariknya adalah itu kemudian melatih, merangsang kita untuk up to date dengan isu-isu nasional, lokal, nasional, internasional, gitu. Regional, isu regional dan seterusnya. Jadi itu menarik. Lalu kemudian sampai ke atas kami harus mempelajari ya macam-macam ya, filsafat juga ada, tapi ya sangat umum sebenarnya. Dan saya tidak tahu kenapa mungkin di Unrio atau ini ya bukan kritik, atau mungkin di Indonesia pada umumnya ya, saya tidak tahu kenapa menurut saya filsafat atau teori-teori filsafat dan teori-teori kritis, terutama pemikiran pasca modern itu sangat kurang sekali diajarkan, dieksplorasi pada semester-semester awal di bidang studi HI. Padahal HI kita tahu itu sebuah bidang studi interdisipliner dan pada dasarnya itu adalah politics, kita belajar politics, dan perspektif kritis itu harus menjadi pijakan awal untuk kita melihat itu. Jadi sebelum kita ngomong ekonomi yang besar-besar, ekonomi itu sesuatu yang abstrak, tapi kenapa ia disebut sebagai ekonomi politik, kenapa dia disebut sebagai ekonomi politik internasional, itu kenapa gitu. Itu kan itu landasan yang ada landasan sebut saja filosofis yang bagus lah, landasan epistemik yang oke gitu. Sehingga ketika kita berangkat dari semester ke semester berikutnya, jenjang semester berikutnya, sampai selesai pun kita punya pijakan yang oke kira-kira gitu. Dan memang sebetulnya kampus-kampus kita itu memang sejak awal memang tidak semua kampus itu mengajarkan tentang logika. Memang logika memang tidak menjadi pertimbangan untuk kampus-kampus. Padahal sebetulnya belajar logika itu
penting iya, sekali iya. untuk orang ngomong tentang premis dan lain sebagainya. Betul. Tanpa itu argumentasinya jadi Iya. berantakan dan lain sebagainya. Betul, iya. Boro-boro ngomong sintesis, antesis, antesis dan lain sebagainya. Itu hal-hal menarik yang kalau Dialami. bertanya terkait, ya saya alami. Tentu saja ada kegiatan ekstra kulikuler atau yang di luar kampus ya. Kami ya itu apa disebut apa, ekstra kulikuler atau apa ya, UKM. kegiatan UKM. Dulu ya. milu UKM apa? Dulu saya kebetulan dulu bukan saya tidak ikut UKM, tapi dulu saya mantan ketua HMJ, jadi himpunan mahasiswa program studi hubungan internasional saya. Ketua himpunan lah. Ketua himpunan, Prodi, KM-nya. KM-nya. Dulu saya ketua di periode 2017, 16, 17, 18 kalau nggak salah. Iya, jadi itu Satu periode? satu periode. Nggak bisa Jadi, 2 periode? Nggak bisa. Itu yang pernah saya menjabat sebagai ketua itu. Sebelumnya yang lain adalah kita yaitu di HI ada 1-2 kegiatan yang menarik, misalnya PSNM HI, Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional. Apa Itu satu pertemuan yang dilakukan sebelum PNM, Pertemuan Nasional Mahasiswa HIC Indonesia. Jadi di dalam itu kan ada banyak semacam, ya mungkin di filsafat juga ada filsafat Indonesia kayak gitu. Jadi ada acara tahunan yang akan dipertemukan oleh semua kampus dengan program hubungan internasional di seluruh Indonesia, bertemu dengan membahas berbagai macam isu baik di Indonesia maupun di dunia gitu. Ada berbagai chamber atau kegiatan yang dilakukan di dalam, ada diskusi ilmiah, ada model United Nation atau MOON, ada macam-macam sebenarnya. Ada banyak kegiatan yang dilakukan di sana, ada tur pariwisata yang itu juga kaitannya dengan bidang studi HI juga akan dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di event-event itu gitu. Dan itu melatih kita banyak hal, soal mentalitas, karena yang diundang pembicara atau juri adalah ada keynote speakernya ada. Dulu pas kami ikut NMHI di Universitas Budi Luhur itu keynote speakernya Alex Jamadu, kebetulan dia orang NTT juga, dosen guru besar hubungan internasional di Unpar atau Unpad saya lupa. Kedua Muhtar Masud, guru besar UGM. Jadi menarik itu sebenarnya. Kegiatan-kegiatan itu melatih teman-teman atau kami yang belajar HI untuk mengenal lebih jauh dari sisi praktisingnya, bagaimana seorang seorang mahasiswa HI yang kemudian dunia kerja akan berhadapan dengan dunia semacam apa gitu. Jadi melakukan diplomasi, negosiasi dan seterusnya. Makanannya. Iya, termasuk ada acara table manner kayak mau dan ya. macam-macam lah. Itu kan suka tidak suka kita harus berpakaian semi formal atau formal banget, cara makan segala macam itu semua dilatih di sana. Segala macam. Bahkan sebelum kegiatan itu kami di Prodi punya agenda itu sendiri yang selalu harus, itu wajib, agenda wajib harus dilalui setiap anak HI. Gitu. Termasuk kunjungan industri atau kunjungan ke luar negeri macam-macam gitu. Itu hal menarik. Tapi saya langsung masuk aja. Hal kurang yang kadang-kadang buat saya gelisah adalah ketika kami melakukan satu kegiatan kami masuk Korwil 4. Korwil 4 itu adalah kampus-kampus yang ada jurusan HI di wilayah Jogja Jateng. Kami selalu punya kegiatan yang kemudian nanti digodok dan dibawa ke yang lebih besar, yaitu PNMHI tadi. Jadi ngomong PNMHI, tapi ini penting saya kira karena hal ini menarik. Biasanya kegiatan-kegiatan Korwil kami ada pertemuan-pertemuan nanti tuan rumah UNSU, tuan rumah Semarang, tuan rumah Jogja dan seterusnya. Apa yang kami bahas adalah selalu teman-teman HI di Indonesia atau di Jogja dan Jawa Tengah, cara teman-teman itu memilih isu, mengkurasi isu, membicarakan topik tertentu adalah sesuatu yang menurut saya kadang-kala tidak sepenuhnya juga salah, tapi juga tidak sepenuhnya juga tepat gitu. Akan selalu dibahas hal-hal, bisa kita live in di sebuah desa atau kampung dengan masyarakat, buat kegiatan di sana. Hal-hal yang selalu dibahas adalah kaitan dengan human trafficking, drugs, ya kan, perdagangan manusia, obat-obatan, dan seterusnya tuh. Tapi ada hal-hal atau konflik Palestina yang kemudian efek bilateralnya gimana sih dan multilateral terhadap Indonesia kayak apa gitu. Itu akan dibicarakan di sana. Kegiatan itu. Tapi kan pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan isu-isu yang ada di dalam Indonesia yang punya kaitannya langsung dengan HI itu sendiri. Kebakaran hutan, karhutlah, ya kan, di Kalimantan misalnya, Riau, Aceh, Papua misalnya, konflik bersenjata bertahun-tahun.
isunya apa tuntutannya jelas minta merdeka misalnya ya kan. Clear itu. Tapi kan isu-isu itu selalu dilokalisir gitu. Cuma kritik saya adalah ketidakmampuan mahasiswa HI di Indonesia untuk melihat keadaan kita, lalu kemudian itu dibawa ke dalam perspektif yang lebih luas. Itu yang pengalaman saya di HI, merasa HI itu kering ketika terlalu berpatron pada isu-isu yang sangat jauh dari kita gitu. Tapi besar tapi malah tidak dekat gitu ya. Itu kritik saya selalu di situ. Menarik, sehingga ini apa gitu. Jadi yang ya tapi pride-nya kan serba Inggris gitu. Ya. Sesuatu formal gitu, dan macam-macam. Tapi ya oke, itu keren, itu keren-kerennya HI lah, dan kritik saya adalah itu dan lain-lain sebenarnya yang kalau tidak cukup dibahas semua di sini teman-teman. Ya, dan kita ini waktunya udah lumayan panjang ya Van, kayaknya kita baru bahas sedikit aja. Iya, kita baru bahas satu hal yang menarik loh, ini belum masuk ke yang apa namanya yang kritik juga tentang pengalaman membaca. Tadi di awal sudah ngomong tentang membaca, tadi saya udah mikir ini dia apakah akan nutup dengan apa namanya, mulai dengan membaca atau gimana ya, pengalaman membaca buku yang entah itu salah satu buku yang hari-hari ini dibaca dan atau sudah dibaca atau sedang proses membaca yang menarik. Tadi kayaknya tadi dirimu fotoin satu buku ya. Oke. Iya. Ada dua buku sebenarnya. Ada buku. Buku satu adalah Sakyus Pakage, punya Bapak Pendeta juga kita sebut antropolog Beni Giai. Hormat Bapak, jadi beliau adalah salah satu figur penting di tanah Papua, juga dosen, pengajar. Oke. Saya lagi baca bukunya, judulnya Sakyus Pakage, terus ada sub judulnya di bawah, dan ya, itu buku yang sebenarnya saya boleh bilang, itu diterbitkan margin kiri, saya sudah bilang tadi ya. Itu satu buku yang menurut saya penting dan perlu jadi pegangan untuk teman-teman Papua secara umum. Jadi contoh bagaimana membuat satu catatan antropologi yang basisnya dari orang Papua gitu. Orang Papua menceritakan kisahnya sendiri. Oke, gitu, menceritakan persoalannya sendiri. Semacam etnografi. Ya. Experience ya. Itu pengalaman hidup, tapi juga mix sebenarnya. Pengalaman catatan etnografi basisnya pengalaman hidup dan kemudian sekaligus dekolonial. Gitu. Oke. Jadi membalikan atau mendekolonisasi, mendekonstruksi cara berpikir kolonialisme yang selama ini cukup pakem atau sangat pakem sekali membentuk perspektif orang Papua melihat dirinya atau orang luar Papua melihat orang Papua. Beni Giai berupaya mempreteli itu dari bab ke bab. Tapi sebelum sampai ke bab-bab terakhir, dia di awal itu menceritakan bagaimana perjalanan Sakyus, siapa itu Sakyus gitu. Jadi buku yang cukup bagus, ya lengkap dengan glosariumnya yang bagus. Jadi siapa saja orang awam pun juga bisa tahu istilah-istilah lokal yang dimuat di dalam buku itu. Di luar awam maksud sini adalah di luar Papua ya. Awam adalah di luar Papua, betul. Teman-teman luar Papua bisa dengan sangat gampang memahami. Itu semoga saya tidak salah, itu kalau tidak salah dari disertasi Bapak Beni Giai dulu di Belanda, lalu kemudian jadi buku gitu. Ini mau dipakai untuk nulis tesismu? Ya, saya baca untuk sebagai referensi saja ya, saya baca sebagai referensi. Itu satu buku yang sedang saya baca. Jadi kalau kita bicara bagaimana teologi dipadukan dengan politik, juga antropologi, dengan metode etnografi yang mendalam, yang sekaligus adalah dekolonial, mendekolonial sebuah metodologi berpikir kolonial, itu catatan Bapak Beni Giai di Sakyus Pakage jadi saya kira rujukan yang cukup bagus gitu. Karena ditulis oleh orang Papua sendiri, akademisi Papua, antropolog Papua yang tidak menghamba atau menjadikan antropolog Belanda pada umumnya sebagai patron intelektual atau patron
ilmuwan ya, atau antropolog yang selama ini mendefinisikan Papua apa adanya. Papua yang terberikan ya? terberikan. Sehingga orang mengkonsumsi Papua selama ini dari ya udah orang Belanda begini dan seterusnya. Bini Giai mempretel itu semua gitu. Maksud saya itu. Buku pertama itu. Buku kedua tadi apa? Buku kedua itu apa ya, saya lupa tadi bukunya tuh. Kemiskinan ya, potret kemiskinan atau apa ya? Nah, dirimu yang aku belum lihat bukunya sama sekali ya soalnya. Cuma lihat tahu warnanya, apakah ada warna hijau aja pokoknya. Ini bisa lihat nggak sih? Boleh aja. Nah, tadi. Bentar. Jadi buku yang tadi saya baca itu. Buku yang Zacchaeus itu, buku yang Zacchaeus itu dia pakai pendekatan, maksudnya pendekatan tentu ini ya, tetap ini tadi masuknya lewat Zacchaeus ya. Zacchaeus yang dikisahkan dalam kitab suci bukan? Zacchaeus Pakage itu sosok. Zacchaeus itu manusia biasa, orang pegunungan Mepago, dari wilayah adat Mepago, orang tempatnya Bapak Bini Giai sendiri, yang sebenarnya figur yang baru, yang lahir baru 1940 sampai 60-an lah. Tapi bukan Zacchaeus yang dikisahkan dalam kitab suci. Bukan Zacchaeus sebagai pemungut pajak itu ya. Itu ya bukan ya? Iya, betul. Bukan Zacchaeus itu. Bea cukai mungkin sekarang ya. Iya. Tapi Zacchaeus orang Papua. Dia tuh figur orang Papua yang menjadi contoh bagaimana orang Papua yang diharapkan oleh orang Papua itu sendiri, masyarakat Papua, untuk membawa dalam tanda petik ke sebuah perubahan yang lebih baik untuk orang Papua ketika dihadapkan dengan proses-proses kolonial. Karena sebagian besar kolonialisme berlangsung di tanah Papua, pintu masuknya adalah salah satunya melalui agama satu gitu. Papua itu secara antropologi dan geografi itu dibagi dua sebenarnya ya. Jadi sebagian besar jadi di arah utara, Papua ke utara utara itu sebagian besar denominasi Kristen ya. Lalu ke bagian selatan adalah Katolik itu mayoritas Katolik. Pembagian cukup jelas. Jadi itu pintu masuk bagaimana kemudian orang Papua melihat dirinya, karena ketika orang Belanda datang kemudian mengajak orang Papua untuk meninggalkan banyak hal tentang dirinya, termasuk identitas dirinya, mulai dari kepercayaan, cara berpakai, sampai ke cara berpikir, beliefnya, kepercayaannya itu juga ikut berubah. Sekarang istilah kerennya adalah tercerabut gitu ya. Iya, tercerabut. Nah, itu yang kemudian Zacchaeus Pakage melihat itu sesuatu yang perlu dilawan, perlu dikembalikan kepada tempatnya. Dipikirkan kembali. Itu buku yang sangat besar, tebal, hampir 500-an. Jadi 500-an ada, itu perlu dibaca cukup lama. Iya, aku lihat karena disertasi. Jadi tapi menarik sebenarnya untuk dibaca dan jadi pegangan, saya kira. Tidak hanya untuk teman-teman Papua, tapi teman-teman luar Papua. Bisa mendefinisikan kembali etnografinya masing-masing. Betul. Apa itu Papua? Saya kira bisa belajar dari catatan Bapak Bini Giai gitu. Iya. Gitu. Oke, buku yang kedua. Buku yang kedua sebenarnya Singkat aja. Saya tadi lihat kemudian di dalam WS kita yang tercinta, workstation itu ruang kerja ya teman-teman. Jadi tempat kerja mahasiswa S2 di sini. Mahasiswa IRB di sini. Untuk garap tesis atau entah itu mau nugas biasanya di situ. Itu judulnya, buku yang ditulis oleh Saiful Totona. Judulnya Miskin itu menjual, representasi kemiskinan sebagai komodifikasi tontonan. Menarik dari sisi judul ya sebenarnya. Saya kira itu satu hal yang sebenarnya bukan hal baru sih sebenarnya, satu hal yang bukan baru dibicarakan atau kita kenal bahwa hari ini banyak gerakan-gerakan atau banyak bagaimana banyak TV mempertontonkan
kelompok rentan, kelompok orang kaum miskin atau orang miskin kota lah, atau orang miskin yang kemudian kita pakai peminta-minta di jalan, dalam tanda kutip, itu dipotret di dalam televisi itu kan penuh belas kasih begitu ya. Mereka seperti membutuhkan huluran tangan, harapan dan segala macam. Lalu orang yang kemudian datang, mereka ditarik ke dalam sebuah reality show di TV tersebut, itu bagaimana mereka harus menerima sebuah bantuan dari orang lain itu, mereka melihat orang yang datang itu sebagai penyelamat gitu. Itu kan sebenarnya kontra yang tidak ditunjukkan adalah bagaimana kemudian kemiskinan itu dipotret. Akibat kemiskinan itu sebenarnya apa sih, akibat sampai kemiskinan itu ada. Nah, itu yang tidak dibicarakan sebenarnya dari televisi itu. Nah, kan kemiskinan kalau kita bicarakan tuh ada dua sebenarnya. Ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan yang disebabkan oleh praktik budaya tertentu dari komunitas tertentu misalnya. Nah, kemiskinan struktural ini yang selalu menjadi tanggung jawab negara saya kira untuk itu. Nah, buku ini adalah tadi membicarakan soal bagaimana kemiskinan itu ditampilkan dari layar kaca sebenarnya dari sudut pandang semiotika ya. Oke. Nah, jadi sederhananya adalah saya kira ini banyak reality show yang kita bisa lihat di misalnya beberapa media ternama di Rumah Kaget di Indonesia ya, yang bikin program-program yang kayak gitu ya. Kayak gitu. Ada media-media resmi lah yang membuat program-program serupa begitu. Lalu kemudian ada masyarakat yang kemudian histeria bahwa puji syukur, sujud syukur, kami bersyukur sekali kalau tanpa Bapak, tanpa program ini, tanpa ini saya mungkin bukan siapa-siapanya, saya mungkin dan itu menarik soalnya, dan itu menarik untuk ini, untuk untuk engagement itu betul. Memang menarik. Kayaknya jadi yang dieksploitasi adalah kekumuhan, kelaparan, busung lapar. Justru semakin parah itu ya hal-hal yang sebenarnya dekat dengan keseharian masyarakat itu sebenarnya. Kalau mengutip pengantar dari Pak Sunardi dosen kami itu kemiskinan tuh harusnya selama ini dia punya cahaya sendiri begitu. Jadi tapi dia digelapkan oleh reality show tertentu itu, media. Ketika dia masuk dalam sebuah ruang visual itu, cahaya itu menjadi redup, menjadi gelap pada akhirnya. Iya, jadi kaum papah, orang miskin dengan dengan makna atau dengan kode-kode sosial yang dilekatkan pada dia, kaitannya dengan kemiskinan, dengan kumuh, dengan macam-macam lah pokoknya. Penanda-penanda itu, penanda-penanda itu kemudian yang seharusnya dia tuh bercahaya karena punya makna yang kita sendiri. Pada akhirnya begini, daya juangnya, perjuangan. Jadi kita harusnya kan mempelajari, kita mengambil cahaya nilai positif dari cara dia survive gitu di tengah serba kekurangan itu, di tengah kesusahan dan segala macam. Daya survival dia tuh mesti kita lihat sebagai sebuah cahaya gitu, sebagai sebuah perjuangan penuh makna. Nah, tapi kemudian ketika dia masuk di dalam sebuah reality show tertentu, cahaya itu menjadi redup, gitu. Karena dia di situ diproyeksikan sebagai kaum yang meminta dengan penuh belas kasih. Paling bawah ya? Iya, paling bawah. Dia cahayanya menjadi redup, seolah bercahaya di dalam gitu. Nah, ini sebenarnya nanti menarik kalau dibahas dengan penanda dalam Roland Barthes ini kemudian. Jadi ini semiotika Roland Barthes yang dibahas buku ini, kalau tadi saya sedikit skimming itu. Jadi sederhananya adalah ketika potret kemiskinan itu masuk dalam sebuah layar kaca TV, maknanya menjadi bergeser kemudian gitu. Karena makna itu kemudian dimonopoli oleh
produsen TV itu tertentu, jadi produsen TV tersebut rating dan lain sebagainya. Dia memikirkan banyak hal, khalayak, konsumen dan macam-macam, emosi penonton itu yang dia aduk-aduk di sana sebenarnya. Betul. Tapi realitas sesungguhnya yang ingin ditunjukkan apa itu tidak, itu justru terkamuflase, kabur gitu, kabur di sana. Sehingga buku ini menghadirkan perspektif itu, bagaimana sebuah kemiskinan itu ditampilkan gitu, ditampilkan di televisi. Kalau sekarang mungkin lebih banyak medium ya, banyak kanal, dikanalisasi. Nah, kita nanti menarik kita bicara bagaimana kemiskinan dikanalisasi di banyak media gitu. Ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada macam-macam sekali, podcast dan seterusnya. Orang membicarakan hal-hal itu tapi orang tidak pernah memaknai itu, tidak pernah mengalami. Dan sekaligus juga bagaimana mengungkapkan kemiskinan itu dengan bahasa-bahasa seperti apa, itu juga akan ngaruh sekali. Akan ngaruh. Saya kira buku ini akan pesana gitu, meskipun saya tadi cuma skimming ya. Gitu. Jadi supaya nanti malah kami jadi ini spoiler bukunya, kalau mau teman-teman mau baca nanti kita taruh di sini nanti. Silahkan nanti dibaca. Karena kayaknya cukup dulu karena ini kita udah podcastnya udah lumayan panjang ini. Kita akan ngomong lain sebenarnya, ada kegiatan teman-teman di sini, Simpul Papua, apapun lah sebenarnya. Nanti kita akan ngomong di betul. Menarik kita harus bicarakan. Mumpung kita punya kita punya media juga nih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa komen dan subscribe dan share kepada teman-teman kalian. Sore itu berisik itu pembangunan di UNY itu, saya tahu itu karena saya biasa lewat situ dan saya tahu itu di UNY lagi bangun gedung baru, entah gedung apapun. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih semuanya, dadah.